Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan buah-buahan. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan praktikum pembuatan selai nanas. Nah, sesuai dengan minggu kemarin, untuk hari ini kita praktikum membuat selai nanas dari olahan buah-buahan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pertemuan hari ini, di awal tadi saya sudah jelaskan kita akan praktikum pembuatan selai nanas. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Kompetensi dasar keterampilan yaitu memproduksi olahan hasil buah-buahan. Indikator dari kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan pengolahan hasil buah-buahan, menguraikan prinsip-prinsip pengolahan hasil buah-buahan, menerapkan pengolahan hasil buah-buahan, melakukan pemilihan alat untuk proses produksi hasil buah-buahan. Terus indikator pengetahuan keterampilan yaitu melakukan proses pemilihan buah untuk diolah, menganalisis proses produksi olahan buah-buahan, memproduksi olahan hasil buah-buahan sesuai dengan SOP yang berlaku, mampu mengevaluasi hasil produk olahan buah-buahan. Tujuan pembelajaran, slide-nya kelihatan jelas ya? Iya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengolahan hasil buah-buahan. Yang kedua, setelah mengamati penjelasan dan melakukan kajian referensi, siswa dapat menguraikan dengan benar prinsip pengolahan hasil buah-buahan. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Yang keempat, melalui bimbingan guru, siswa mampu melakukan proses pemilihan buah untuk diolah. Yang kelima, melalui proses pembelajaran, siswa mampu memilih penggunaan alat yang dibutuhkan. Tujuan yang keenam, melalui proses praktikum, siswa mampu menganalisis proses produksi olahan buah-buahan. Yang ketujuh, dengan bimbingan guru, siswa mampu melakukan proses produksi yang baik sesuai dengan SOP. Tujuan pembelajaran yang kedelapan, siswa mampu mengevaluasi hasil produk olahan buah-buahan. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini ada 8 poin. Semoga 8 tujuan pembelajaran hari ini bisa kita gapai. Nah, ini adalah prosedur kerja pembuatan selai nanas. Prosedur kerja pembuatan selai nanas. Yang pertama, nanas itu kita pilih dari buah yang sudah matang atau yang sudah tua. Terus setelah itu nanas itu kita kupas kulitnya, dibuang kulitnya, dibuang mata kulitnya juga, ini dibuang. Setelah itu kita timbang sebanyak 500 gram. Kemudian kita potong-potong. Setelah dipotong-potong baru kita blender si nanas itu tadi untuk dilakukan proses
kecilan ukuran. Setelah itu kita masak dengan menggunakan alat sederhana, yaitu menggunakan wajan dengan kompor gas. Nanti saat mau proses pemanasan ditambahkan gulanya. Gulanya sebanyak 500 gram. Habis itu sudah dimasak sampai mengental, sampai terbentuk selai. Kalau sudah terbentuk selai baru matikan apinya, terus pindahkan ke wadah yang lebih aman. Sudah ada yang mau ditanyakan masalah prosedur kerja? Oh ya, Noval, tanyakan Noval. Penambahkan gula pasir saat dimasak. Oh, penambahan gula pasir saat dimasak. Ya, itu ditambahkan gula sebelum menyalakan kompor. Jadi selai nanasnya, jus nanasnya sudah ada di wadah wajan, itu baru ditambahkan gula pasirnya. Jangan lupa gula pasirnya ditimbang dulu sebanyak 500 gram. Baru kalau sudah tercampur di wajan, dinyalakan kompornya, terus dimasak. Ya, ada pertanyaan yang lain? Airnya, Ya. airnya itu ditaruh pas lagi masak apa di blender? Airnya itu kita gunakan saat menambahkan pembuatan jus saat di blender. Ya, ada yang tanya lagi? Tanya? Enggak jadi, udah paham? Iya. Yang lain udah paham? Paham ya? Iya. Kalau paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan, alatnya ada pisau, baskom, blender, wajan, spatula, kompor gas. Bahan 1 buah nanas, ada setengah gula pasir, asam sitrat secukupnya, dan air. Nah, alat dan bahan sudah saya sediakan di meja alat dan bahan. Nanti saat praktikum kalian bisa mengambilnya sesuai dengan kebutuhan. Sudah, kita mulai dari sekarang praktikumnya, atau kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada, jelas. Nah, kita ngambil bahan-bahan yang dibutuhkan di meja alat dan bahan, kalian ambil, nanti pindahkan ke meja kerja kalian masing-masing. Boleh diwakilkan per kelompok 1 orang atau berdua, 1 kelompok 2 orang yang ambil alat dan bahannya untuk dipindahkan ke meja kerja kalian masing-masing. Sekarang kita sudah mulai praktikum sekarang. jika api terlalu besar dan lama proses pemasakan. Itu ada tanggapan dari kelompok 1.
Apabila terjadi penggunaan api yang terlalu besar dan lama proses pemasakan, maka selai yang dihasilkan akan rusak. Hal ini karena terjadi proses kristalisasi. Warnanya pun akan tidak cemerlang atau agak coklat, dan aroma yang dihasilkan berbau gosong. Nah, udah. Itu ada tanggapannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan di ini hasil itu produk kalian, Bu? Ya. Kenapa prosesnya kelompok saya lama jadinya? Proses yang gimana? Waktu pemasakan? Waktu pemasakan. Oh, jadi prosesnya lebih cepat di kelompok 1 gitu dibandingkan di kelompok 2. Nah, itu mungkin terjadi saat penambahan air. Nah, itu terjadi saat penambahan air di proses blender. Nah, itu saat membuat jus nanasnya itu air yang digunakan terlalu banyak. Boleh disimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kalian simpulkan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oh ya, boleh Nur Fadila, lanjut. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, dalam membuat selai nanas harus memilih bahan baku yang sudah matang. Yang kedua, selalu dijaga api dalam proses pengadukan agar tidak terjadi kristalisasi. Sudah. Itu ya kesimpulannya. Mungkin ada yang mau menambahkan kesimpulannya hasil pembelajarannya hari ini? Ada? Sudah paham? Sudah jelas? Jelas. Udah. Berarti kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah selesai sampai sekarang. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi sayur segar, atau nanti kita akan praktikum kedua membuat sirup buah dari olahan bahan pangan buah. Jadi nanti kita bisa membuat sirup buah. Tinggal minggu depan kita ada 2 sesi membuat sari buah, atau kita melanjutkan materi tentang mengidentifikasi sayuran segar. Ya, untuk selebihnya nanti kita via WA, WhatsApp atau via Classroom kita bicarakan di situ untuk pembelajaran selanjutnya. Ini ada tugas di rumah untuk kalian. Ini nanti tugasnya mandiri ya, satu-satu. Ini kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Itu tugas mandirinya nanti di rumah kalian kerjakan. Itu kalian harus selesai sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalian harus dikumpulkan terlebih dahulu baru kita melakukan proses pembelajaran. Dan jangan lupa kalian membuat laporan praktikum hari ini. Ya, kalian membuat laporan praktikum hari ini. Jadi nanti formatnya saya jelaskan via grup, via WhatsApp atau Classroom. Saya jelaskan di situ format laporannya. Nanti di covernya itu kalian jelaskan laporan membuat selai atau pengolahan selai nanas. Ya, nanti kalian membuat laporan. Laporan itu kalian harus selesai minggu depan. Minggu depan itu harus selesai sebelum pelajaran dimulai. Jadi ada 2 tugas yang kalian kerjakan minggu depan, harus selesai membuat laporan. Yang satu tugas mandiri itu juga sudah selesai. Jadi ada 2 tugas yang kalian setor minggu depan. Jelas? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pelajaran hari ini. Untuk ketua kelas mimpin doa selesai pembelajaran. Belum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai.